Baik, selamat malam, selamat siang, dan juga selamat pagi untuk yang menonton video ini. Hari ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan Supply Chain Management tentang pengukuran kinerja penerapan Supply Chain Management dengan metode SCORE atau Supply Chain Operation Reference. Dan perkenalkan, saya sendiri ada Ahmad Muzamil yang akan membantu kalian untuk menjelaskan tentang pengukuran kinerja penerapan supply chain. Next. Supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah sebuah proses payung di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Dari sudut struktural, sebuah supply chain merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan di mana organisasi mempertahankan dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Tujuan dalam supply chain ialah memastikan material terus mengalir dari sumber ke konsumen akhir. Bagian-bagian atau parts yang bergerak di dalam supply chain harus berjalan secepat mungkin. Next. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan monitoring dan pengendalian, kemudian mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi pada supply chain. Ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. 4. Menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Next. Kemudian ada supply chain operation reference model atau model SCORE. SCORE merupakan model referensi proses yang menggabungkan konsep-konsep dalam rekayasa ulang proses bisnis, benchmarking, dan pengukuran proses. Dalam pencapaian tujuan rantai supply, akan dilakukan analisa melalui indikator dalam atribut kinerja, yaitu reliability, responsiveness, supply chain costs, dan asset management. Next. Kemudian ada langkah-langkah untuk mengukur kinerja SCM. Pada level pertama, yaitu dilakukan planning, kemudian sort, kemudian make, masih make juga, kemudian deliver, kemudian diakhiri dengan return. Pada level kedua, hal yang pertama dilakukan yaitu adalah reliability, kemudian responsiveness, kemudian flexibility, kemudian perhitungan cost, dan perhitungan aset. Next. Yang kedua, yaitu menghitung nilai normalisasi SCORE setiap matriks menggunakan proses normalisasi Snorm de Boer. Pada penelitian ini, penyamaan skala nilai dilakukan dengan model interpolasi atau normalisasi.
Bobot dari indikator-indikator dikonversikan ke dalam konversi nilai tertentu, yaitu antara 0 sampai 100. Untuk rumus perhitungan skor di dalam proses normalisasi adalah S-norm atau skor sama dengan SI dikurangi S-min per S-max dikurangi S-min dikalikan dengan 100 yang menghasilkan 1,1. Atau SI dikurangi S-min per S-max dikurangi S-min sama dengan skor dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Untuk SI di sini, nilai S, yaitu nilai indikator aktual yang untuk S-min, yaitu pencapaian performasi terburuk dari indikator kinerja. Untuk S-max, yaitu pencapaian performasi terbaik dari indikator kinerja. Next. Untuk nilai yang ketiga, pembobotan tingkat kepentingan dengan AHP. Pembobotan tingkat kepentingan diperlukan dalam pengukuran kinerja penerapan. Supply chain management secara keseluruhan, pembobotan tingkat kepentingan ini dilakukan pada level 1 dan level 2. Next. Pada dasarnya, langkah-langkah dalam AHP ini meliputi yang nomor 1, yaitu mendefinisikan suatu masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum dilanjutkan dengan subtujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkat kriteria yang paling bawah. Ketiga, membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi, relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kinerja yang setingkat di atasnya. Keempat, melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jamnet seluruhnya sebanyak N dikali dalam kurung N dikurang setengah atau 1/2 buah dengan N adalah banyaknya kriteria yang dibandingkan. Yang kelima, menghitung nilai Elgin dan menguji konsistennya. Jika tidak konsisten, maka pengembalian data diulang. Next. Pada dasarnya, langkah-langkah dalam AHP ini meliputi kembali yang pertama, mendefinisikan suatu masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum dilanjutkan dengan subtujuan. Maaf. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus ini diambil di bagian internal rantai pasok perusahaan PT XYZ dengan rentang waktu penelitian 3 bulan berdasarkan penulis. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif, maka untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mendapatkan data objek penelitian, teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yang expert, observasi lapangan, serta dokumentasi.
Maka, peneliti berfokus terhadap pengukuran supply chain, di mana pada cakupan tersebut mengarah kepada pengukuran kinerja proses rantai pasok internal yang berjalan pada perusahaan dengan pendekatan model supply chain, operation reference atau SCORE, pemilihan pengukuran kinerja rantai pasok dengan pendekatan model SCORE yang terfokus terhadap proses rantai pasok internal dipilih berdasarkan hasil studi kasus, pustaka, serta strategi perusahaan dalam melakukan kegiatan efisiensi sehingga menjadikan penelitian ini sangat sesuai dengan studi yang dipelajari pada instansi pendidikan. Next. Untuk tabelnya, pada level 1, Strategic Metrics, yang pertama ada Perfect Cyber Fulfillment dengan Performance Attributes. Next. Pada perancangan model, yang pertama, Key Performance Indicator atau KPI. Dalam perumusan KPI oleh Muheriono pada tahun 2012, seyogianya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja menggunakan prinsip SMART C, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, time-bounded, dan continuous improve. Penyusunan Key Performance Indikator perusahaan. Tahapan-tahapan penyusunan Key Performance Indikator perusahaan yaitu: pertama, identifikasi model rantai pasok perusahaan. Kedua, rantai pasokan dengan menggunakan model SCORE. Pada model SCORE, proses bisnis perusahaan terbagi dalam 6 proses, yaitu plan, ditandai dengan huruf P, sort dengan huruf S, make dengan huruf M, delivery dengan huruf D, return dengan huruf R, dan enable dengan huruf I. Identifikasi objektifis merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua stakeholder yang berperan di dalam proses rantai pasokan. Next. Untuk yang ketiga, identifikasi objektif merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua stakeholder yang berperan di dalam proses rantai pasokan. Pada tabel ini, bisa dilihat objektifnya adalah pengiriman barang yang ramah lingkungan pada stakeholder-nya, yaitu adalah supplier dan departemen logistik. Untuk kemampuan melacak bahan berbahaya yang terkandung dalam produk, dilakukan oleh semua departemen internal perusahaan dan supplier. Untuk pengemasan, penyimpanan, dan penanganan produk, dilakukan oleh Departemen Produk